Selamat pagi teman-teman. Dari kota Sipiro, Tapanuli Selatan, kami bertolak menuju Marancar melalui jalur desa Bulu Mario Sipiro. Perjalanan ini akan memakan waktu tempuh sekitar 1,5 jam dengan medan tebing curam dan menanjak. Hari ini saya ditemani oleh Bang Edi Amin, Program Manajer Sumatera Rainforest Institute atau SRI, sebuah NGO lingkungan yang puluhan tahun berjibaku bersama masyarakat, melindungi hutan-hutan tersisa yang menjadi sumber penghidupan, sekaligus mempertahankan kelangsungan keanekaragaman hayati, termasuk satwa langka Sumatera, terutama orangutan Tapanuli. Kami mengunjungi salah satu kantong habitat kera besar paling terancam punah di dunia ini. Tujuannya untuk melihat koridor potensial yang dapat menyambungkan kembali ruang hidup yang selama ini terfragmentasi atas berbagai alasan. Melalui foto udara, diharapkan para pihak akan bekerjasama untuk mempelajari kanopi hutan tersisa sebagai satu dari upaya untuk menyelamatkan orang hutan Tapanuli dari kepunahan. Halo teman-teman, hari ini saya berada di Marancar. Tadi malam itu jam 10 malam, saya nyetir sendiri dari Medan. Alhamdulillah jam setengah 6 pagi tadi itu sampai di Spirok, kemudian istirahat. Jam 9 saya bersama Bang Edi dari Sumatera Rainforest Institute, itu kita ke Marancar. Hari ini rencana kita mau ngedrone lokasi koridor orangutan Tapanuli. Jadi kami masih mencari lokasi yang tepat untuk menerbangkan drone. Jadi sebelum kami ke sini tadi sempat ke desa, kemudian makan, bertemu dengan masyarakat, berdiskusi seputar orangutan Tapanuli, dan setelah itu lanjut lagi ke sini untuk mencari lokasi drone. Tadi kami sempat terbang sekali, tetapi lokasinya tidak terlalu baik ya, sehingga rencana koridor orangutan itu tidak terlalu bagus dari visual udara. Jadi sama Bang Edi lewat dari sawahan masyarakat. Mudah-mudahan hari ini bisa dapat arealnya itu sekitar 2 kilo, dan mudah-mudahan bisa dapat hari ini dan selesai juga sore ini, dan saya bisa lanjut lagi perjalanan. Oke teman-teman, nih Bang Edi masuk ke kebun salak. Ngakunya paling tahu lokasi, tapi ternyata masuk ke kebun salak. Katanya jalur menuju sungai. Nah ini kita lagi cari lokasi. Mana? Ini udah jurang nih Bang Edi. Hah? Jalan kemana? Emang yakin sungainya? Jurang nih. Hah? Jurang nggak? Kalau masih bisa naik nggak apa-apa, maksudnya. Ada suara sungainya? Lah. Mana? Lebih jelas di mana suara sungainya? Lebih jelas di mana? Ya udah naik lagi nih. Untuk kedua kalinya salah jalur. Setelah masuk kebun salak, sekarang menuju jurang. Sungai di bawah Bang. Udah ini pas ini. Sini. Izin dulu lah sama bapak itu. Udah izin, ini kebun contoh kita ini. Kebun contoh itu. Jadi izin tutupan aja. Mana lubang ya?
Ruang hidup orangutan Tapanuli saat ini tersisa hanya 2,5% dari 120.000 hektar kawasan ekosistem Batang Toru. Fragmentasi kawasan menjadi satu dari sekian banyak persoalan yang menyelimuti konservasi orangutan Tapanuli. Dua blok besar yakni blok barat dan blok timur hingga kini masih terus diupayakan agar dapat terkoneksi. Selain koridor utama, upaya menyambung habitat pada titik potensial lain seperti Marancar ini juga dilakukan. Tujuannya agar orangutan Tapanuli mendapatkan kesesuaian ruang gerak dengan pola hidup serta koneksi antar habitat. Nggak sanggup, Pak. Nih, kita baru aja driver magang. Teman-teman, tadi ada sepeda motor bebek keluaran tahun 70 aja bisa naik. Sementara ini Berja baru nggak bisa naik, coba. Driver magang. Aduh. Oke, kita sudah di tengah persawahan, teman. Jadi tadi lokasi pertama rencana kita untuk menerbangkan drone itu masih di 600 meter sungai ya. Sementara target kita adalah untuk melihat kondisi koridor dari atas sejauh 2 km. Jadi ini kita sekarang masuk ke area persawahan masyarakat. Mudah-mudahan di depan ini adalah sungai yang kita tuju. Lokasi cantik sekali, teman-teman. Ini adalah sawah di Marancar. Selain sebagai rumah harapan bagi orangutan Tapanuli, Marancar melalui komunitas Hatabusi juga telah mencatatkan sejarah peradaban melalui nilai-nilai kesadaran lingkungan. Komunitas Marancar merancang dan mempraktekkan nilai-nilai luhur tersebut secara turun-temurun sejak ratusan tahun silam. Kesungguhan merawat tradisi menjaga hutan dan sumber-sumber air ini telah mendapatkan ganjaran tertinggi dari pemerintah Indonesia dengan Anugerah Kalpataru pada tahun 2020. Sebuah anugerah tertinggi yang diberikan pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada perorangan atau kelompok atas jasanya dalam melestarikan lingkungan hidup di Indonesia. Ya, teman-teman, saya sedang berada di Marancar, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan saya sedang berada di desa penerima Kalpataru sebagai penyelamat lingkungan komunitas Hatabusi. Teman-teman, ini desa ini merupakan desa yang menjadi penerima penghargaan Kalpataru dari Presiden tahun 2020 ya. Kemudian diresmikan Tugu ini pada tahun 2021. Hatabusi ini sendiri, teman-teman, merupakan satu kearifan lokal dari masyarakat Marancar yang terdiri dari 4 desa, ada Haunatas, Tanjung Rompa, Bonandolok, dan Siranap. Jadi sejak tahun 1907 warga menunjuk namanya Mantri Bondar sebagai orang yang menjaga hutan dan melestarikan sumber air di desa ini. Jadi itu juga berlaku berupa sanksi hukum adat ya, teman-teman. Ada mulai dari yang berat, sanksi sedang maupun sanksi ringan. Sanksi berat itu bisa dikeluarkan dari komunitas masyarakat. Bahkan sanksi sedang saja itu bisa denda seekor kerbau. Jadi ini, teman-teman, desa ini merupakan penerima Kalpataru sebagai desa yang menjaga kelestarian alamnya, dan ini kita lihat bahwa di daerah sini adalah daerah pertanian yang cukup subur
sawah begitu luas, jadi betapa penting fungsi air di sini, sehingga masyarakat benar-benar menjadikan desa ini sebagai desa yang menjaga sumber daya alamnya berupa hutannya, untuk kelestarian alamnya, untuk sumber airnya, dan untuk pertaniannya. Itu teman-teman, perjalanan saya ke Marancar, Kabupaten Tapanuli Selatan.